Halo pendengar dimanapun Anda berada, sebuah program mini drama sekitar perbincangan tentang kejujuran dan integritas yang akan hadir bagi Anda. Pada kesempatan ini, sebuah cerita kehidupan tentang kejujuran dan integritas, suatu bahasan yang menarik dan menantang untuk menjadi perenungan dari sebuah diskusi ringan kaum pria. Tidak usah menunggu terlalu lama, mari kita menyimak bersama-sama bahasan yang menarik ini. Oh, Dek Joko chatting. Selamat pagi Mas Bambang. Nanti sore pulang kerja aku mau ngobrol di rumah Mas Bambang. Biasa, aku ingin cari wawasan baru. Kalau Mas Bambang ada waktu loh. Bilang Mbak Susi nggak usah repot-repot menyiapkan sukun goreng ya. Jawab langsung. Oke, aku di rumah, Dek. Silahkan datang. Dah beres. Sukunnya dikukus aja kalau begitu. Permisi Mas Bambang. Oh iya, Dek Joko. Silakan masuk, Dek. Duduk dulu. Makasih Mas. Loh, masih repot menyiapkan sukun. Waduh, masih kebul-kebul lagi nih. Enak ini. Nggak repot kok. Yang Dek Joko pesan tadi kan tidak usah menyiapkan sukun goreng. Sudah kupenuhi itu. Ini bukan sukun goreng, Dek, tapi sukun kukus. Wah, masih kurang tepat aku nulisnya tadi kalau gitu. Ini tidak disiapkan untuk Dek Joko. Ini dikukuskan untuk aku. Tapi kita makan bareng ya. Bisa saja Mas Bambang ini. Tapi jujur aku akui Mas, memang nikmat sekali kalau sore-sore kayak gini makan camilan hangat sambil minum kopi panas kayak begini. Wah, makasih banyak ya Mas. Sengaja aku minta sukunnya dikukus saja. Supaya lebih sehat daripada digoreng, Dek. Oh, begitu ya Mas? Ya, jujur, Dek. Lemak di darah dan liverku sudah terlalu banyak. Oh, kolesterol tinggi dan fatty liver ya Mas? Iya, betul. Oke, dalam hal ini pun Mas Bambang jujur juga ya? Ya, harus selalu jujur, Dek. Iya, aku ingin ngobrol tentang kejujuran di tempat kerja ini Mas. Oh, oke. Tapi dicicipi dulu sukunnya dan minum kopinya, mumpung masih hangat. Oke, siap Mas. Enak sekali ini Mas, enak banget ini. Oke. Sebelum kita bicara tentang kejujuran di tempat kerja, rasanya lebih baik kita bicara lebih dulu tentang kejujuran dan integritas secara umum, Dek. Oke, baik Mas. Setelah secara umum, baru kita kemudian nanti mengerucut ke arah yang lebih khusus, kejujuran di tempat kerja ya. Tepat sekali, Dek. Jujur berarti kan mengatakan apa adanya. Tidak berbeda antara yang dikatakan dengan kenyataan yang sebenarnya. Ya, setuju Mas. Termasuk juga mengatakan atau mengakui kesalahan yang dilakukan. Mengakui kesalahan. Oh, itu juga kejujuran. Ya, menurutku, jujur. Padahal dia melakukan kesalahan. Misalnya kesalahannya itu adalah berbohong. Ya, ketika kesalahannya itu diakui, maka dia berbuat jujur. Kalau kesalahannya tidak diakui, maka dia tidak jujur. Bagaimana? Iya. Oke. Aku setuju. Kadang-kadang kesalahan itu tidak disengaja. Artinya orang tidak bermaksud melakukan kesalahan itu. Tetapi karena kelemahannya, ketidaktahuannya, atau karena desakan pihak lain, lalu dia melakukan kesalahan.
Iya, iya. Atau kesalahannya tidak disadari, tidak diketahuinya sendiri, tetapi kesalahannya itu diketahui oleh orang lain. Betul, Dek. Ketika dia mengakui kesalahannya, maka orang itu sebenarnya ya melakukan juga kejujuran. Iya, sebagaimana kejujuran itu harus dihargai, maka orang yang mengakui kesalahannya ya juga harus dihargai ya, Mas. Setuju sekali, Dek. Ini pandangan yang super ini. Iya, kan lebih baik mengakui dengan jujur kesalahan yang dilakukan daripada ngotot merasa diri benar. Padahal kan jelas-jelas melakukan kesalahan. Betul, betul sekali, Dek. Itu tentang kejujuran. Lalu bagaimana dengan integritas ya, Mas? Ya, mari kita bahas bersama. Jangan hanya bertanya. Oke, oke, oke. Kejujuran itu adalah pengakuan, hati atau perasaan yang diungkapkan dengan kata-kata. Ya, integritas itu kata-kata benar dan baik yang diungkapkan dalam tindakan yang nyata. Sip, sip, sip. Kejujuran itu baik, tetapi belum cukup rasanya. Perlu ditambah dengan integritas. Integritas levelnya lebih tinggi dari sekedar jujur. Kejujuran itu kan termasuk mengakui kesalahannya. Mm-mm. Sedangkan integritas itu kebenaran ucapan yang nyata dalam tindakan. Kenapa ya, Mas? Orang pada umumnya cenderung tidak jujur dan cenderung tidak berintegritas. Ya, manusia yang pertama itu sudah tidak jujur. Tidak jujur terhadap dirinya sendiri dan kepada Tuhan. Oh iya ya. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, dia ditanya kenapa dia melanggar perintah Tuhan. Dia tidak mengakui kesalahannya, tetapi malah menyalahkan Hawa. Karena itulah, keturunan Adam dan Hawa, ya semua manusia, ya kita ini, menjadi cenderung tidak jujur. Oh, kalau begitu, bagaimanapun manusia tidak akan pernah bisa jujur ya, Mas? Ya enggak lah. Manusia harus jujur. Manusia bisa jujur, pasti bisa lah. Kalau dia berusaha, kalau dia menyadari buah dari kejujuran. Aku merasa bahwa kejujuran itu sangat penting dalam segala aspek kehidupan. Betul, betul, Dek. Aku setuju. Karena kejujuran itu bisa memajukan kehidupan. Ketidakjujuran berarti menghambat kemajuan. Bahkan, ketidakjujuran itu bisa menyebabkan orang jadi miskin loh. Bisa menghancurkan kehidupan. Oh, berarti sebaliknya. Kejujuran bisa mendatangkan kemakmuran. Jujur, makmur. Wah, setuju deh. Bagus sekali tuh. Mm-mm. Tapi makmur ini bukan terutama berarti banyak harta benda loh ya. Ya, Tapi makmur lahir dan batin. harta cukup, hati damai tentram, pikiran tenang, hidupnya bahagia. Tepat sekali. Sebab orang jujur itu pasti disukai oleh Tuhan. Tuhan sang sumber segala yang baik bagi kehidupan itu. Iya Mas, selain disukai oleh Tuhan, orang jujur mestinya juga disukai oleh banyak orang. Bukan hanya disukai, tetapi juga dihormati, dihargai, dan dipercaya oleh banyak orang. Ya, karena dipercaya, orang jujur bisa mendapatkan jabatan tinggi dan strategis di lembaga atau perusahaan. Ya, seperti Dik Joko sendiri, jadi kepala bagian personalia itu kan? Iya Mas, ini merupakan anugerah Tuhan Mas. Ya, anugerah Tuhan bagi orang jujur. Kejujuran itu mendatangkan kebahagiaan. Menyenangkan sekali Mas. Begitulah buah kejujuran. Iya, bagaimana ya caranya membuat orang jadi jujur? Menurutku, salah satu cara yang sangat penting adalah menanamkan karakter jujur sejak dini. Jadi ketika masih kanak-kanak di rumah dan di sekolah begitu? Iya, betul sekali. Juga melalui lembaga keagamaan mereka. Bagaimana Mas kalau diadakan penghargaan terhadap kejujuran dan integritas? Wah, itu baik sekali, Dek. Itu penting menurutku.
Juga perlu adanya peringatan tentang kejujuran di mana-mana. Perlu ada rambu-rambu kejujuran di banyak tempat. Ya, juga pembinaan kejujuran yang berkesinambungan, artinya yang terus-menerus. Iya ya, nyatanya memang jarang ada pembinaan tentang kejujuran, Mas. Iya, karena parahnya ketidakjujuran, menurutku perlu adanya pengawasan kejujuran yang ketat. Bahkan sanksi keras terhadap perbuatan tidak jujur. Ya, betul sekali, Dek. Sebab kalau sanksinya ringan, orang akan cenderung meremehkannya, cenderung tidak jujur lagi. Sanksinya juga harus tegas, artinya tidak bisa dibeli, diganti dengan uang. Kalau ketidakjujurannya berupa tindakan korupsi, ya harus mengembalikan seluruh uang yang dikorupsi beserta dengan bunganya sejak terjadi korupsi itu. Ya, setuju sekali. Yang sangat penting adalah bagaimana kiat menjadikan diri kita ini jujur. Iya, Mas. Berarti kita, anak-anak kita, dan bahkan semua orang harus selalu menyadari sanksi ketidakjujuran yang pasti menyengsarakan hidup pribadi, keluarga, dan banyak orang. Betul, Dek. Yang kedua, selalu menyadari dan meyakini buah kejujuran yang pasti memakmurkan dan membahagiakan itu tadi. Semua orang pasti menginginkan hidup makmur dan bahagia. Karena itu, ya harus jujur. Iya, semua orang harus sadar bahwa Tuhan pasti selalu melihat sikap dan perilaku setiap orang. Bahkan yang masih berupa rancangan buruk di dalam pikiran, Tuhan pun tahu. Iya ya, Mas. Sebab orang berbuat tidak jujur itu karena menganggap tidak ada orang yang tahu. Padahal kan Tuhan selalu tahu. Orang itu kan menuai apa yang ditanam. Ya, siapa menanam ketidakjujuran, pasti akan menuai kehancuran. Tetapi siapa menanam kejujuran, akan menuai kemakmuran. Oh, moto yang simpel itu begini ya, Dek. Bagaimana itu, Mas? Tidak ada kerugian yang diakibatkan oleh kejujuran. Amin. Kejujuran itu tidak akan mendatangkan kerugian. Jadi, jika ya, katakan ya. Jika tidak, ya katakan tidak. Ya, semua orang harus menyadari bahwa orang yang jujur dan berintegritaslah yang bisa mendapatkan kepercayaan dan berkah. Sip. Kita break dulu, Dek. Lanjutkan makan sukun, supaya rukun. Siap Mas. Sahabat Pria Pemberani, demikian tadi obrolan tentang kejujuran dan integritas. Semoga obrolan yang singkat tadi bermanfaat dan menjadi wawasan untuk diperhatikan supaya menjadi suami yang jujur dan berintegritas. Pria Pemberani terus maju dan berjuang. Terima kasih atas partisipasi Anda. Sampai jumpa kembali dalam topik yang berbeda dan menarik di dalam program yang akan datang. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin memberi respon terhadap topik yang berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.